langsung mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Target kita pada hari ini adalah teman-teman memahami sudut pada segitiga dan sudut pada segi empat, kemudian juga sifat-sifat sudut pada perpotongan garis sejajar. Ya, garis sejajar nanti ada yang potong gitu. Kita lanjutkan ini tadi ya. Oke. Nah, nanti ada soal-soal tantangan 1-7, tapi mungkin nggak semuanya deh ya. Kita lihat waktunya apakah nanti sama kayak tadi soalnya, soal tantangan yang tadi. Teman-teman jika bisa silakan teman-teman kerjakan soal tersebut. Bukan jika bisa ya, tapi dicoba aja semuanya ya. Baik. Mengenal sudut pada segitiga dan segi empat ya. Sudut pada segitiga ya. Jadi teman-teman segitiga itu ada berapa sudut pada segitiga? 3. Ada 3 sudut ya. Kalau di sini ada sudutnya, kalau di sini kita boleh menulis sudutnya sudut A yang ini, sudut B yang ini, dan sudut C yang ini, gitu ya. Nah, atau kalau lebih lengkapnya, kalau ini namanya sudut BAC. Nah, ini sudut BAC. Kalau ini sudut ACB, ini sudut ACB. Boleh. Kalau ada nanti teks atau soal atau buku yang menulisnya kayak gini juga boleh. Kalau ini sudut apa nih? Yang ini. Satu lagi sudut CBA. ABC. ABC boleh, CBA boleh ya. Boleh dari CBA, boleh dari ABC. Kita tulis dari CBA boleh. Yang penting di titiknya itu hurufnya di tengah. Ini yang di tengah berarti dia itu adalah titiknya, sudutnya. Kalau ini kan A tengah-tengah, ini C tengah-tengah gitu. Atau disebut dengan A, B, C ya, sudut A, sudut B, sudut C. Nah, yang perlu kalian pahami mengenai sudut pada segitiga adalah jumlah sudut ketiga-tiganya itu selalu 180 derajat ya. Jumlah sudut pada segitiga ya, ketiga sudutnya itu pasti 180 derajat. Nah, itu perlu kita pahami. Untuk segitiga selalu 180 derajat gitu. Nah, jadi kalau kita gabungkan sudut pada segitiga itu, ini sudut yang putih, sudut yang titik hitam, ada sudut yang bintang. Kalau digabungkan dia akan membentuk suatu garis lurus ya, yang dimana kalau dijumlahkan dia itu akan 180 derajat gitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Contoh misalnya, di sini sudut yang ini 80 derajat. Sudut yang di sini 65 derajat. Berapakah sudut X-nya? Ayo. Berapa sudut X-nya? 35. 35. Oke, kita coba cek ya. Berarti sudut yang 80 ditambah sudut yang 65 ditambah sudut yang X itu pasti totalnya 180 derajat. 80 tambah 65 ini berapa ini? 145 ditambah X sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 dikurang dengan, ini menjadi minus ya, pindahkan ke sebelah jadi 145 derajat. Hasilnya adalah X sama dengan 35 derajat gitu ya. Nah, ini sudah ada jawabannya di sini, penyelesaiannya 35 derajat. Kemudian jadi besar sudut X adalah 35 derajat ya. Contoh 2. Pertanyaannya adalah berapakah sudut X dan sudut 2X itu berapa? Di sini ada sudut X, di sini ada sudut 2X. Nah, berapakah sudutnya itu? Oke, ada yang bisa? Coba 1 menit deh, 1 menit waktunya. Coba ya.
Langsung jawab boleh menggunakan mikrofon atau chat Zoom-nya. Oke, 30 detik lagi. Adakah yang bisa? Sepuluh, 9, 8, X-nya 7. 52. X-nya 52. Oke, Felicia. 2X berarti 104. 104. Oke, terima kasih Felicia. Kita lihat. Berarti di sini X ditambah 2X tambah 24 totalnya adalah 180 derajat. Nah, di sini 3X tambah 24 sama 180 derajat. Maka 3X itu sama dengan 180 dikurang 24. Ini 24-nya pindah ke sebelah jadi minus. Dan X-nya sama dengan 3X sama dengan 196 derajat. Dan X sama dengan dibagi 3 ya. Boleh sama-sama dibagi 3 sisinya. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 52 derajat. Dan 2X-nya sama dengan 104 derajat. Dikali 2 jadi 52-nya itu. Wah, gampang sekali ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya nih, soal tantangan. Ya, kalau ini waktunya 2 menit, silahkan dikirimkan ke Pak Sadri. Ya, seperti tadi ya. Nanti Pak Sadri cek WA-WA-nya siapa aja yang ngirimin jawaban nih. Waktunya 2 menit kan, soal tantangan 1. Ya, kita rekap nanti ya. Oke, yang minta nomornya di save nanti pas saja akan save ya. Wah. Ini gampang sekali ini. Kayaknya 1 menitnya cukup nih waktunya ini ya. Sudah ada Felicia yang masuk? Oke. Kita tunggu ya. Yang lain silakan. Boleh di chat WA, boleh di chat Zoom ya. Kalau misalnya ribet di chat WA, buka-buka HP lagi atau kalau langsung di Zoom juga boleh ya. Sudah masuk Nisa? Ya, dengan mata berkaca-kaca. Ada Amira juga udah masuk. Oke, jawabannya sejauh ini masih benar ya. Semuanya benar ya. 1 menit lagi waktunya. Ya, kita tunggu. Ini waktunya 1 menit atau 2 menitnya hitungan Pak Sadri ya. Kalau Pak Sadri mau cepat nanti pasti cepetin ya. Oke, yang masih mau mengirim boleh lewat chat. Yang belum mengirim silakan dikirim ya. Yang nggak tahu nomor Pak Sadri, ya rugi deh kalau nggak tahu nomor Pak Sadri ya. Jadi nomor Pak Sadri harus disimpan ya. Kalau nggak kalian rugi nanti ya. Oke, 10 yang mau mengirim boleh. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ditulis ya, misalnya ini soal tantangan 1, ditulis namanya soal tantangan 1 biar Pak Sadri nggak lupa gitu. Jadi nanti selanjutnya kalau ada soal tantangan 2 boleh nanti ditulis itunya keterangannya ya. 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan. Kalau di chat WA belum ada yang masuk nih. Ya, chat Zoom belum ada yang masuk ya. Oke. Diharapkan semua teman-teman bisa berpartisipasi ya agar teman-teman bisa juga mendapatkan nilai dari pertemuan kita hari ini. Oke, jawabannya benar ya. Yang sudah menjawab, jawabannya adalah 45 derajat ya. Oke. Selanjutnya, ini 45 derajat ya. Jadi teman-teman nanti bisa, ini udah gampang sih sebenarnya. Selanjutnya sudut pada segi 4. Nah, pada segi 4, dengan bentuk apapun memiliki sudut yang jumlahnya 360 derajat.
Baik itu segi empat yang berbentuk persegi panjang, trapesium, jajar jenjang, belah ketupat, layang-layang, atau segi empat sembarangan, tetap jumlah sudutnya 360 derajat. Ya. Contohnya ini pada persegi 360 derajat. Ya. Nah, jadi kan di sini kan persegi itu kan siku-siku, ini siku-siku juga, ini siku-siku juga. Di sini siku-siku. Nah, siku-siku 90 kali 4 berarti 360 derajat. Tapi kalau misalnya di sudut atau di bentuk segi empat yang lain tetap itu 360 derajat ya. Misalnya trapesium ya. Tetap ini juga totalnya 360 derajat. Jadi kalau ini 90, ini 90, 180. Ini 52 berarti 90 ditambah 90 ditambah 52 ditambah X itu sama dengan 360 derajat. Nah, jadi berapa nih X-nya nih? X-nya berarti 360 derajat dikurang dengan 232 ya. 232 ya, benar ya? Oke. Sehingga X-nya sama ini dikurang ya. Ini dikurang sehingga X-nya sama dengan 28 derajat ya. Benar ya? 28 derajat. Bukan. 128 derajat. Nah, karena dia tumpul kan jadi gede nih. Begitu juga yang di bawahnya ini kan bentuknya sembarang nih. Tapi tetap dia itu segi empat. 1, 2, 3, 4. Nah, asalkan segi empat, dia kan mempunyai 4 sudut. Pasti ini sudutnya semuanya adalah 360 derajat. Ya. Kita next. Ini 128 yang di atas, yang di bawah itu 112 derajat. Ya. Jadi 49 ditambah dengan 72 ditambah dengan 127 sama dengan 360. Ya, ditambah dengan A ini ya. Tambah dengan oh ya 360 dikurang ini. Sehingga hasilnya adalah 112 derajat. Jadi ini 112 derajat. Ya. Lanjut kita ke lanjutnya. Oke. Tetap ada soal tantangan, silahkan waktunya 2 menit teman-teman. Soal tantangan 2, tentukan besar sudut B. Ya, tentukan besar sudut B. Silahkan dikirim lagi, waktunya 2 menit dari sekarang sampai pukul 8:16 ya. Boleh dicoba ya. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab, langsung ditanyakan, disampaikan juga boleh ya teman-teman ya. Satu menit lagi. Soal tantangan 2, berapakah ini? Oke, Felicia udah masuk, tapi ya, oke, benar sih, benar. Oke, jawabannya benar ya. Ada Mahnas sudah masuk juga, jawabannya juga benar. Ini pas aja di sini yang salah nih. Kemudian sini sudah masuk juga Neisa. Ini yang belum pas tadi disimpan siapa ini ya? Oh, Naura juga udah masuk ya. Nadira udah masuk juga. Ayo yang lain.
Jangan apa namanya? Jangan malu-malu ya. Langsung dikirim aja jawabannya. Kalau nggak dikirim nanti rugi loh. Ya. Oke, waktunya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih yang sudah mengirim jawabannya. Jawabannya benar ya, 118 derajat. Tapi Pak Sadri mau revisi deh. Harusnya 62-nya ini di sini posisinya. Karena kan ini kan bentuknya lancip ya. 62 itu lancip ya. Jadi harusnya posisi yang 62 derajat di sini. Dan di sini ini 118 derajat. Karena ini kan tumpul. Kalau tumpul kan di atas 90 derajat ya. Jadi tapi benar ya, yang penting jawabannya adalah 180 derajat ya, sudut yang belum diketahui. Kita lanjutkan sudut-sudut yang bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang itu terjadi pada dua garis yang berpotongan seperti ini nih. Nah, ini ada dua garis ya. Garis pertama, kemudian ini garis kedua, dia memotong sehingga membentuk 4 sudut ya. Sudut yang pertama di sini, sudut yang kedua di sini, sudut ketiga di sini, sudut keempat di sini. Jadi ada 4 sudut. Nah, dia membentuk putaran sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sehingga total sudutnya itu kalau satu putaran kan 360 derajat ya. Jadi A, B, C, D itu jumlahnya adalah 360 derajat kalau dijumlahkan. Tapi kalau sudut bertolak belakang bagaimana itu? Sudut bertolak belakang itu adalah ini nih. Kalau A itu bertolak belakang dengan C. Jadi A itu temannya C bertolak belakangnya. Nah, kalau B bertolak belakang dengan D. Sehingga sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama, selalu sama ya. Nah, di sini A itu sama dengan C, kemudian sudut B itu sama besar dengan sudut D ya. Nah, contohnya misalnya gambar di sini ada sebuah garis ya, garis. Nah, ini garis. Kemudian di sini juga ada garis. Misalnya seperti itu. Ini sudut O, P, Q, R. Maka sudut O itu bertolak belakang dengan sudut Q. Berarti sudut O sama dengan sudut Q. Kalau sudut R bertolak belakang dengan sudut P. Berarti sudut R sama dengan sudut P. Jadi yang bertolak belakang yang sama ya. Di sini yang kecil kan O ya, yang kecil juga Q. Kemudian yang besar P sama dengan R gitu ya. Nah, pasangan sudut yang saling bertolak belakang di sini ini ada gambarnya. Garis KM dengan garis NL. Nah, di sini kita bisa melihat ada apa namanya? Ada beberapa hukum atau beberapa sifat sudut yang kita lihat ya pada saat garis ini berpotongan. Kalau hubungan antara sudut kita lihat ya di sini. Teman-teman masih ingat nggak kalau A dan C itu kan bertolak belakang. Ini sudut A dan C itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Sehingga besarnya sama gitu. Kalau untuk sudut misalnya sudut A dan D. Ada yang ingat ini sudutnya apa hubungannya antara A dan D? Kalau A dan C itu bertolak belakang. Kalau A dan D apa hubungannya? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang ingat? Materi pekan lalu, materi yang Sudut putar. Sudut sudut refleks. putar? Refleks ke putar. Apa? Putar deh kayaknya. Kalau putar semuanya A, B, C, D. Tapi kalau ini A dan D aja.
A dan D apa? Refleks. Refleks kah? Wow. Lurus. Lurus bukan? Oke, pelurus ya, sudutnya sudut pelurus karena dia membentuk garis lurus. Berarti kalau A dan D itu kalau dijumlahkan berapa? Sudut A 180. dan D kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita misalnya mengetahui satu sudut aja di sini, maka pasti akan ketemu dengan semua sudutnya. Misalnya nih, kita diketahui sudut D-nya itu misalnya 110 derajat misalnya. Nah, berarti berapakah sudut A, B, dan C-nya? Kalau D-nya 110 derajat, 110 derajat. Sudut B-nya berapa? Sudut B. Berarti sama kayak sudut D. Berarti sama, berarti 110 derajat juga. Sudut A dan C berapa? 70. Nah, sudut A-nya 70, berarti sudut C-nya juga 70. Sehingga satu putaran itu adalah 110 ditambah 110 tambah 70 tambah 70, totalnya adalah 360 derajat. Jadi kalau kita pada sudut berpotongan ini, satu saja sudutnya yang diketahui, pasti semuanya akan ketahuan. Nah, nanti saat soal biasanya kita akan menggunakan beberapa sifat-sifat sudutnya itu atau beberapa posisi sudutnya. Mungkin kita harus melihat dia itu pelurus, berarti ada hubungannya, dia itu bertolak belakang, ada hubungannya. Nanti juga ada nanti sudut dia itu bentuk segitiga dan seterusnya. Nah, ini dia contohnya ya, kita lanjutkan. Nah, pasangan sudut yang bertolak belakang di sini berarti ini bertolak belakang dengan yang ini, kemudian yang ini bertolak belakang dengan yang ini ya. Jangan nanti dibaca lagi itu slide-nya. Soal tantangan ketiga, ya. Ini ada sudut 75 derajat. Nah, berapakah sudut B, C, dan D? Ayo, waktunya 1 menit ya. Waktunya 1 menit, silakan langsung dikirim ke Pak Sadri ya. Sekarang 824, nah langsung nanti 825 langsung dikirimkan tuh ya. Kalau ini gampang mah nih, B, C, D-nya berapa nih? Sudut C-nya langsung ketahuan kan? Tinggal sudut B dan D langsung ya. Puluh detik lagi ya. Felicia sudah masuk ya. Oke. Sudut D dan B-nya oke. Kita main cepat ya. Insya Allah teman-teman yang aktif insya Allah tidak akan sia-sia, pasti akan ada nanti apa namanya ya, nilai tambahnya gitu ya. Kali aja tugasnya mungkin teledor atau agak kurang-kurang gitu, sehingga nilainya kurang misalnya. Nanti bisa ditambahin deh. Nih, oke, Naura udah masuk juga. Ini Naura sudut yang berapa ini? Keterangannya mana nih ya? Ditulis ya, sudut B-nya berapa, sudut C-nya berapa, dan sudut D berapa. B sama dengan ini, C sama dengan ini, dan D sama dengan ini. Nah, Fandi Amira udah masuk juga. Oke. Sunesia udah masuk juga. Oke. 10. 9. Ini yang belum mengirim silakan mengirim. Ayo ya, yang belum mengirim silakan mengirim ya. Ini slide. Ada yang ngirimnya di chat Zoom juga boleh. Di sini ada, oke, ada Kaila di sini. Oh, Kaila, D. Wah, D apakah benar segitu Kaila? Nah, kalau C-nya benar ya, tapi kalau D coba dicek lagi Kaila. Nah. Oke. Di chat ini yang masuk Kaila ya. Sama siapa nih ya? Coba Kaila aja. C sama A itu benar. Kalau D
sama B-nya coba dicek lagi Kaila. Kan kalau pelurus 180 derajat. Nah, di sini ada Azila juga yang baru masuk. Ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya. Yang belum ngirim siapa nih? Ini gini aja nih. Apa yang lain nggak ada paketnya atau nggak bisa ngirim atau kenapa ya? Ayo silakan ya. Zafira, siapa lagi? Zahra, Mazaya tadi ada tadi, tapi sekarang kok nggak ada lagi muncul. Kemudian yang lain ada Adila, Alisa, Aulia, Hanan, Kanaya, Kaila tadi udah ya. Mana sudah juga tadi Mazaya tadi di awal aja nih yang ngirim. Nabila masih ada di sini Nabila. Wah, jangan ketiduran lagi nih. Siapa lagi? Zahra dan ya itu ya yang belum disebutkan, mohon maaf ya. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan. Oh ini Kailanya udah ngirim lagi, jadi benar ya. Nah, kenapa bisa 80 tadi D-nya Kaila? Nah, boleh cerita dulu Kaila. Kenapa bisa 80 tadi? Salah hitung. Salah hitung ya. Oke, jadi ini 75 berarti C-nya juga 75. Nah, kalau begitu kan berarti B-nya itu 180 dikurang, ini kan 180 nih. Dikurang 75 berarti ini 105, ini 105 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat sudut pada perpotongan dua garis yang sejajar ya. Nah, tadi kan cuma dua garisnya ini kan apa namanya ya? Dua garis yang ini hanya dua garis yang berpotongan. Kalau pada yang selanjutnya ini ada dua garis yang sejajar ya. Dua garis sejajar seperti ini nih. Dua garis sejajar seperti ini kemudian dipotong oleh satu garis ya. Ini kan belum membentuk sudut ya. Misalnya ini garis P, ini garis Q misalnya. Nah, garis P dan garis Q itu sejajar ya. Sejajar itu adalah posisi garisnya itu dari sini nih, ini jaraknya sama dengan yang di sini jaraknya, sama juga dengan yang di sini jaraknya, sama juga. Jadi posisinya itu sejajar gitu, sama juga jaraknya. Kalau diperpanjang juga nanti ini sama jaraknya, sama jaraknya, sama jaraknya. Jadi dia itu garisnya sejajarnya seperti itu ya. Nah, kita hapus lagi ini. Kemudian garis sejajar ini biasanya garis sejajar itu tandanya adalah dia arahnya sama nih, ada arah yang sama di sini. Nah, dipotong oleh sebuah garis. Jadi dia itu ada garis yang memotong kedua garis itu. Sehingga menghasilkan ada berapa sudut di sini nih? Ada yang tahu? Ada berapa? 4. 4? 6. 6? Masih belum tepat? Nah, ada berapa sudut? 8. 8 ya. Itu adalah di sini ada garisnya L namanya ya, atau bukan P ya. Oke. Terserah sih namanya apa ya. Dan garis yang memotong itu garis K. Jadi sudutnya terbentuk adalah 8 ya. Ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Ini simbol yang di bawah ini adalah mengatakan bahwa M sejajar dengan L. Berarti ini ketentuannya M sejajar dengan L. Sehingga dia bisa membentuk sudut sehadap. Di sini yang manakah sudut sehadap? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang sudut sehadap, kita akan membandingkan posisi antara sudut 1, 2, 3, 4 dengan sudut 5, 6, 7, 8 ini. Ya. Jadi ini bagian 1, 2, 3, 4-nya yang di atas,
bagian yang bawahnya 5, 6, 7, 8. Nah, sudut sehadap itu besarnya sama ini ya, ketentuannya adalah besarnya sama. Nah, di sini contohnya adalah sudut sehadap itu adalah sudut 2 dan 6. Sudut 2 dan 6 itu disebut dengan sudut sehadap. Tapi tidak hanya sudut 2 dan 6 sih sebenarnya. Kenapa dia sehadap? Maksudnya adalah dia berhadapannya sama, arahnya itu ke sini arahnya itu. Sudut yang lain juga ada yang sehadap, yaitu adalah sudut 3 itu sehadap juga dengan sudut 7. Ya, jadi besarnya sama juga itu. Kalau sudut 4 sehadapnya dengan yang mana? Sudut 8. Nah, sudut 4 itu sehadap dengan sudut 8. Sudut 1 sehadap dengan sudut berapa? 5. Sudut 5 ya. Jadi dia itu mengarahnya sama, arahnya ke arah terbuka sudutnya itu sama gitu. Jadi sudut 2 sehadap dengan 6, 3 sehadap dengan 7, 8 sehadap dengan 4 dan 5 sehadap dengan 1 gitu ya. 5 dengan 1. Nah, di sini ini adalah M dan L tadi dengan posisi yang berbeda. Nah, pasangan sudut sehadap itu ya jika dua buah garis sejajar dipotong oleh satu garis, maka sudut-sudut yang sehadap itu adalah sama besar. Nah, di sini sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Ya. Kemudian sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Ya. Kemudian sudut 6 sehadap dengan sudut 2. Ya. Dan sudut 4 sehadap dengan sudut 8 gitu. Jadi posisi sehadapnya gitu. Nah, tetapi berarti selain sehadap, kalau hubungan antara sudut 3, 4 dengan 5, 6, 7, 8 itu kan sehadap ya. Kalau misalnya 1 dan 3, ini apa hubungannya? Jangan ini Pak Salim mau ingat lagi. Apa hubungannya 1 dan 3? Pelurus. Pelurus ya. Itu tetap nanti dipakai juga ya. Kalau misalnya di sini sudut 5 dan 8, itu apa hubungannya? Sudut yang bertolak belakang. Nah, bertolak belakang. Jadi bertolak belakang tadi apa? Ketentuannya besarnya juga sama ya. Kalau bertolak belakang. Tapi kalau sudut pelurus, kalau dia jumlahkan maka dia itu hasilnya 180 derajat. Jadi itu dipakai semua ya. Ada sudut pelurus, sudut sehadap, sudut berpotongan bertolak belakang. Ada juga nanti mungkin sudut siku-sikunya juga berpejikunya juga bisa dipakai ya. Nah, sifat-sifat sudut sehadap adalah dua sudut sehadap atau seletak sama besar ya. Jadi dia posisinya itu kalau sudut 2 dengan sudut 6 itu sehadap, maka sudut 2 60 derajat, maka sudut 6 juga 60 derajat gitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini nih. Ya, biasanya banyak garis-garisnya. Contohnya adalah 115 di sini ya. Di sini 115 derajat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sudut X dan sudut Y ya. Tentukan berapa besar sudut X dan sudut Y. Sudut Y di sini, sudut X di sini. Nah, teman-teman, karena di sini sudah ketemu dengan sudut sehadap yaitu 115 derajat, maka manakah di sini yang juga 150 derajat, 115 derajat? Yang di sudut ini. Yang sehadap dengan sudut 115 derajat ini siapa nih? Sehadapnya. Yang P. Yang P ya, berarti P ini 115 derajat. Sehingga kita bisa menentukan sudut X dan Y-nya. Sudut X itu berapa? 115 juga. 115. Kenapa 115? Karena bertolak belakang. Karena bertolak belakang, sehingga dia sama dengan sudut P. Kalau sudut Y berapa? 75. Sudut Y itu 75, berarti dia menggunakan sifat pelurus, misalnya dengan P ini dia pakai pelurus, maka dia itu 180 dikurang
180 dikurang 115. Sehingga hasilnya adalah 75 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Nah, ini bisa dibaca nanti. Pasti akan kirim slide-nya nanti ya. APQ tadi yang sudut Y kali ya. Oh, bukan 75 ya, tapi 65. Sorry ya. Kalau 180 kurang 115 ya 65 ya. Bukan 75. Oke, ini dia penyelesaiannya. 115 derajat ya. Ini latihan soal. Kita langsung bahas aja karena mungkin waktunya tinggal dikit lagi biar selesai ya. Langsung nih teman-teman bisa respon langsung. Pada gambar berikut sudut yang sehadap adalah yang mana nih? Yang nomor 1 dulu nih. Mana sudut sehadap? A3 dengan A4 sehadap nggak? A3 ini, A4 yang ini tidak sehadap ya karena ini pelurus, berarti yang A enggak. Yang B A2 dengan B3. A2 di sini, B3 di sini enggak juga. A1 dengan B2. A1 di sini, B2 di sini enggak juga. A1 dengan A1. Jadi kuncinya adalah ya jawabannya D ya. Kuncinya ini indeksnya sama nih, A1 ini B1. Berarti A1-nya sehadap dengan B1. Tapi ini dalam gambar ini ya, belum tentu juga mungkin di gambar yang lain ini juga 1 gitu. Mungkin ada angka yang lain atau huruf yang lain seperti itu ya. Oke, soal tantangan nomor 5. Pasangan sudut yang pada gambar berikut pasangan sudut sehadap kecuali ya. Pasangan sudut sehadapnya yang mana nih? Oh, ini ada garisnya itu berpotongannya banyak ini ya. Kalau seperti ini itu berpotongannya adalah A dan B itu bandingannya temannya ya. Kalau C dengan D temannya gitu ya. Jadi kalau begitu jawabannya kalau A1 dengan B1 ya sehadap langsung ketemu ya jawabannya ya. A1 dan B1. B oh iya jawabannya kan kecuali ya pertanyaannya kecuali. Berarti yang tidak berarti ya. Yang tidak berarti yang lihat aja angkanya yang berbeda. Ini 3, 3, 3, 3. Ini 3 dan 2 berarti D jawabannya. C3 dengan B2. C3 dengan B2 itu tidak sehadap ya. Kita lanjutkan lagi. Soal tantangan 6. Nah, kita perhatikan soal ini. Pada gambar berikut, sudut yang sehadap dengan sudut CBG ya mana tuh sudut CBG yang mana nih sudut ini garis C titik C ya kemudian dia ke arah B di sini kemudian ke arah sini nih berarti sudut CBG itu adalah ini ke sini ya kita pakai apa namanya nota T biar lebih jelas ya kita pakai garis yang lurus kemudian agak gede dikit boleh. Nah, C warnanya mungkin kita kasih warna hijau ini deh. CBG. Nah, ini sudutnya nih ya. Manakah sudut yang sehadap? Ya, berarti kan di sini sudutnya yang sehadap itu adalah garis yang sejajarnya mana? Garis sejajarnya. Garis sejajarnya adalah garis DE dengan garis KL ya. Jadi garis D yang ini DE dengan garis KL. Kemudian garis potongannya yang ini nih. Yang ini garisnya. Gitu. Ada yang tahu teman-teman mana yang sehadap dengan CBG? Mana yang sehadap dengan CBG?
Berarti garis yang ini harusnya kita abaikan aja nih, garis yang ini kita abaikan aja sebenarnya nih. Kita hanya gunakan garis yang warna merah ini aja, garis yang digunakan pada soal ya. Ada ide yang mana yang sehadap dengan CBG? BAD bukan, Pak? B, AD. BAD. Ada nggak ada jawaban BAD? Oh, ada nih. BAD ya. Berarti yang ini ya kan? Nah, itu. BAD ya. Kita lihat kalau CAE. CAE nggak jelas itu garisnya yang mana itu ya. KCA. KCA. Sudutnya yang ini nih. ABL berarti ABL. Sudutnya ini bertolak belakang dengan sudut CBG. Berarti jawabannya adalah yang BAD. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, kalau menggunakan notasi ini ya dia nggak hilang, jadi kita hapus lagi dia jadinya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal selanjutnya nih. Silakan diperhatikan, disimak teman-teman. Barangkali nanti ini yang kalian butuhkan. Ya, ada sudut sejajarnya adalah L dan M ya. Kemudian pertanyaannya nggak ada ya? Pertanyaannya, oh katanya pembahasannya di YouTube katanya. Nah, nanti aja deh. Ini nih soal 1 nih. Nah berarti X tambah 20 itu dengan 120 kan sejajar ya, sehadap ya. Ini sehadap dengan ini, berarti ini sehadap ya. Sehingga besar X tambah 20 sama dengan 120. Kita tulis X tambah 20 yang ini sama dengan 120. Sehingga kalau misalnya ditanya X ya, berarti X sama dengan 120. 20 pindah ke sebelah jadi minus. Sehingga X sama dengan 80 derajat. 120 dikurang 20, 100 ya. 100 derajat. Sehingga di sini X-nya sama dengan 100 derajat. Kalau begitu, ya ini nggak ada pertanyaannya, tapi ya anggap aja kita mencari X-nya gitu ya. Lanjut ke soal yang satu ini. Diketahui dua garis sejajar L dan M dipotong oleh garis N. Jika diketahui ini L dan M yang motongnya garis N. Ini garisnya. Diketahui di situ sudut seletaknya adalah atau sehadapnya itu 4X kurang 40 sehadap dengan X tambah 20. Hitunglah sudut ABC katanya. ABC. Yang dihitung sudut yang ini nih. Ya, ini sudut berapa? Bisa kita cari dulu X-nya ya. Kita cari dulu X-nya. Karena 4X kurang 40 itu sehadap dengan X tambah 20. Maka kita tulis 4X ditambah 40. Itu sama dengan X ditambah 20. Nah, kalau soal seperti ini, kita kumpulkan X dengan X, kemudian angka dengan angka. Ya, seperti ini kan PLST ini, persamaan linear satu variabel. Sehingga X kita pindahkan ke sebelah jadi 4X dikurang X. Kemudian di sini ada 20, tuan rumahnya kita tulis dulu. Ya. Itu bukannya 4X min 40. Oh ya, ini minus. Oke, sorry. Kalau positif nanti jadi minus di sini ya. Oke. Terima kasih Hanan. Hanan tadi ya? Nadira, Pak. Oh, Azira. Oh, Nadira. Oh, Nadira. Terima kasih Nadira. Oke, lanjut. Berarti min 40 pindah ke sebelah jadi apa? Jadi kita pindahkan minus 40-nya. Plus 40. Jadi plus. Jadi positif 40. 4X kurang X berapa? 4X kurang X? 3X. 3X. 20 tambah 40? 60. 60. Berarti X sama dengan berapa?
Berapa X-nya? 60 bagi 3. 60 bagi 3 sama dengan 20. 20 derajat. Ini X-nya 20 derajat. Kan pertanyaannya kan sudut ABC ya. Kita belum tahu nih sudutnya. Kita cari dulu sudut yang ini nih. CB yang sudut yang X tambah 20 ini. Berapa sudutnya di sini nih? Tadi kan X-nya 20. Berarti 20 ditambah dengan 20. Sehingga sudut yang ini 40 derajat. Kalau begitu, hubungan antara sudut yang 40 derajat ini dengan sudut yang ini adalah sudut yang akan kita cari ini ABC. Itu kan itu ya. Apa hubungannya ini, teman-teman? Pelurus. Pelurus, sehingga sudut ABC sama dengan berapa? 180 derajat dikurang dengan 40, sehingga hasilnya 140 derajat. Jadi ABC sudutnya adalah 140 derajat. Wah, gampang sekali ya. Mudah bukan? Cukup ringan ya. Soal-soalnya juga ya kayak gini aja nih. Yang akan menyapa kalian nanti di PAT nanti ya. Lanjut. Ya, penyelesaiannya seperti ini tadi ya. Sama dengan gitu jadinya 3X sama dengan 60, kemudian X sama dengan 20. Sehingga sudut ABC itu berpelurus dengan sudut X tambah 20. Ya, sehingga sudut ABC adalah 180 derajat kurang 40. Hasilnya ada 140 derajat. Nah, ini soal kita langsung bahas aja. Waktunya tinggal dikit. Yang ditanya adalah yang ada tanda tanyanya ini, sudut CBE katanya. Sudut CBE berapa? Nah, kita lihat ya. Di sini ada yang diketahui sudut yang ini 2X kurang 40 dan sudut ini 3X. Ya. Apa hubungannya antara sudut yang 3X itu dengan yang tanda tanya, yang CBE? Apa hubungannya, teman-teman? Sudut yang ini dengan sudut 3X, apa hubungannya? Sudut Sehadap. Sehadap ya. Berarti di sini 3X, di sini juga harusnya 3X. Gitu kan? Sehingga kalau kita gabungkan, kita satukan ya, berarti ini 3X juga ya, 3X juga. Sehingga kalau kita mau mengambil posisinya dengan sudut yang ini, berarti ambil sifat yang berpelurus. Ya, jadi ini berpelurus ya, kalau sudut 2X kurang 40 dengan sudut 3X itu sudut tanya. Berarti 2X kurang 40 ditambah dengan 3X itu hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga 2X dikurang 40 sudut yang ini ditambah dengan sudut yang ini 3X. Hasilnya adalah totalnya 180 derajat. Berapa ini jawabannya? Ya kita buka kurungnya dulu. Ini langsung dibuka aja. 2X dikurang 40 ditambah 3X sama dengan 180 derajat. 2X ini bisa dijumlahkan dengan 3X, hasilnya adalah 5X. 180 derajat, di sini posisinya, min 40 pindah ke sebelah aja, jadi positif 40 derajat. Sehingga 5X sama dengan 180 ditambah 40 sama dengan 220 ya, 220 derajat. Jadi X-nya berapa nih? Berapa X-nya? 220 bagi 5. 220 bagi 5 berapa? 44. Sama dengan 44. Sehingga sudut CBE berapa? Sudut CBE berapa? CBE. Nah, berarti sudutnya adalah 3X kan? Sudut CBE kan 3X ya.
3X itu adalah X-nya 44, berarti 3 dikali dengan 44. Hasilnya adalah 12,13. Berarti 132 derajat. Ini 132 derajat. Oke deh. Sudah 9:50 ya. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Mudah bukan? Mudah ya? Paham Tom? Pahim. Nah. Alhamdulillah. Nanti coba dilihat lagi videonya. Tugasnya adalah halaman. Jadi nanti kita rapel aja nanti bahas halaman kalau yang ini bukan ya, tugasnya ini beda dengan yang ini ya. Kita hapus dulu. Tugasnya itu halaman gak apa-apa ya teman-teman, karena ini kita menjelang ujiannya tinggal dikit lagi ya, teman-teman harus banyak berlatih soal gitu ya. Kalau nggak dikasih tugas nanti kecolongan nanti ya. Tapi sebenarnya tugasnya itu juga, wah, sebenarnya Pak Sadri mau ngasih tugas halaman 48. Tapi ternyata itu adalah soal tantangan yang bisa dikasih tadi ya, halaman 48 dan 49. Ya udah. Soal yang nomor 5 juga itu adalah soal yang nomor 7, soal tantangan di sini. Ya udah deh ya, berarti teman-teman coba rapikan lagi aja total soal tantangan yang sudah disampaikan tadi, ada 7 soal ini. Ya teman-teman bisa nanti mengumpulkannya nanti ya. Jadi tinggal teman-teman rapikan aja catatannya, pembahasan soal tantangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Paham tuh? Pahim. Pak, ngerjainnya di buku tulis atau di buku ini? Di buku tulis aja ya, di buku tugas seperti soal tugas yang lainnya. Oke. Jadi teman-teman tugasnya lebih gampang karena soal-soalnya sudah dibahas di pembelajaran hari ini. Tinggal teman-teman rapikan dan tulis caranya selengkap-lengkapnya dan sesuai dengan urutan yang disampaikan. Kenapa Pak Sari menugaskan teman-teman seperti ini? Siapa tahu soal-soal seperti ini keluar nanti saat PAT. Teman-teman sudah ada pengalaman dalam mengerjakan soalnya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Nanti akan bisa di upload ya soal video pembelajaran hari ini. Kemudian teman-teman bisa juga nanti membuka lagi slide-nya. Baik, sebelum kita selesaikan, Pak Sari mau dokumentasi dulu ya, teman-teman. Ini sebagai absensi juga, jadi sebagai dokumentasi juga untuk laporan. Mohon dinyalakan kameranya dan kita foto sebentar. Habis itu kita selesai. Kalau belum nyala kamera semuanya, berarti belum selesai ya. Kecuali tadi yang sudah minta izin terkendala kameranya. Yang sudah minta izin tadi cuma 1 orang, berarti selebihnya bisa ya. Minta tolong siapa biasa yang bisa ngirimin screenshotnya, biasanya siapa ya? Naira, Pak. Naira, oke. Minta tolong Naira. Naira, kamu tidur atau gimana nih? Itu kok dari tadi nggak ada ngirim-ngirim jawaban ini ya. Wah, ada yang udah baru 2 jam belajar udah ada tumbuh rumput itu di kepalanya itu. Siapa yang tadi yang tumbuh rumput kepala?
Bisa Naira bantu untuk itu di foto dulu bentar. Wah, Naura itu yang rumputnya tumbuh di kepalanya itu. Kalau Nesha itu mulutnya kayak mulut hiu itu, serem banget ya. Masih menunggu Zahra, Nabila, kemudian Zafira dan Alisa. Nah, kalau belum semuanya buka, belum boleh nih ya difoto. Ayo Zahra, Nabila, Zafira, Alisa. Kalau Nadira tadi izin katanya kameranya sudah masih rusak ya, atau sudah nggak bisa lagi dipakai. Zahra, halo Zahra, ada di sana kah? Wah, ini alhamdulillah ada ternyata orangnya. Nabila, Zafira, mana orangnya ini? Alisa, Nadira ada di sana Nadira? Kita